Tiga. Halo, selamat malam, pagi, siang, sore untuk Kak Chandra dan teman-teman sekalian. Saya Wildan Samudra Pratama, selaku Ketua Kelompok dari Flower Bouquet, ingin mempresentasikan infografis dari Flower Bouquet. Dan di sini kita ada dua anggota kelompok yang lain. Yang pertama itu ada Edrika Febiano, dan yang kedua ada Pawana. Oke, kita mulai untuk mempresentasikan dari infografisnya. Oke, Yang pertama pertama ada akan disampaikan oleh Edrika Febiano. pertama ada VPC, Value Proposition Canvas, yaitu pertama ada gains, yaitu beragam sumber pendapatan, kreativitas, akses pasar online. Lalu ada customer job, yaitu ada pemesanan bunga, pengiriman jangka waktu, pembayaran dan metode pembayaran, penggunaan promosi dan diskon, lalu penggunaan media sosial. Ada juga paints, bunga palsu, bunga tidak segar, persaingan tinggi, tidak memenuhi ekspektasi pelanggan. Lalu untuk value proposition-nya ada dance creator, personalisasi, kemudian akses, pengiriman cepat, dukungan komunitas. Find relievers-nya, pengurangan stres dan kecemasan, meningkatkan kesejahteraan emosional, dukungan terapeutik, distraksi dari rasa sakit. Lalu ada produk dan service, yaitu ada produk buket bunga segar, buket bunga buatan, dan buket snack. Lalu ada service-nya pemasaran online, pengiriman cepat, kustomisasi, pengiriman lokal, dan pelayanan pelanggan. Selanjutnya ada problem. Yang pertama, keterbatasan umur simpan. Bunga segar memiliki umur simpan yang singkat, biasanya cuma 3 sampai 4 hari, yang menyebabkan pemborosan dan ketidakpuasan pelanggan. Kedua, persaingan harga. Florist sering menghadapi tantangan dalam bersaing dengan supermarket yang nawarin harga lebih rendah, meskipun kualitas bunganya lebih baik. Ketiga, perawatan dan penanganan. Bunga yang khusus dipotong memerlukan perawatan khusus untuk menjaga kesegaran, termasuk pemotongan dan penyimpanan yang tepat. Keempat, ketergantungan musiman. Permainan bunga dapat bervariasi tergantung pada musim atau hari besar, membuat pendapatan tidak stabil sepanjang tahun. Ada juga solution, yaitu karena permasalahan fresh flower yang mudah layu, maka dari itu memakai obat bunga yang dimana kita memanjangkan waktu bunga agar bisa bertahan lebih lama daripada tanpa penggunaan obat, agar bisa lebih lama dilihat dari keindahan rangkaian bunganya itu. Kedua, dengan perbedaan harga dengan para pesaing, oleh karena itu kita juga bisa mengambil bunga dari para supplier supaya bunga yang kita jual bisa bersaing atau jauh lebih murah dibandingkan harga pesaingnya. Namun tetap menjaga kualitas dari bunganya. Tiga, dengan adanya layanan yang responsif serta penawaran harga yang spesial ke para consumer, yang mana kita menyediakan layanan pelanggan yang siap membantu pertanyaan pelanggan serta menangani keluhan dengan cepat. Selanjutnya ada fitur produk, yaitu jenis bunga. Menggunakan campuran bunga seperti mawar, gumpi, aster dengan pilihan yang disesuaikan untuk pelanggan. Kedua, kustomisasi, menyediakan kartu ucapan gratis dan opsi untuk menampakkan foto. Ketiga, pengiriman, tersedia layanan pengiriman yang instan dan pengambilan langsung. Keempat, penggunaan cocok untuk berbagai acara seperti wisuda, valentine, nikahan, ulang tahun, ataupun lain-lainnya. Nah, ini untuk produknya ya, sampelnya satu aja. Selanjutnya kita masuk ke key resource. Baik, dalam bisnis ini, key resources yang penting adalah sumber daya fisik, seperti bunga segar dan buatan, yaitu berbagai jenis bunga yang digunakan untuk buket seperti mawar, lili, dan anggrek. Lalu ada juga alat dan bahan, yaitu gunting, lem pita, dan wadah untuk merangkai buket. Lalu ada juga sumber daya manusia, yaitu tenaga kerja terampil seperti staf yang memiliki keterampilan dalam merangkai bunga dan memahami preferensi pelanggan. Lalu juga ada sumber daya keuangan, yaitu modal awal seperti dana untuk pembelian bahan baku dan operasional biasanya berasal dari tabungan atau dukungan keluarga. Lalu juga ada key partnership, yaitu petani lokal yang memastikan pasokan bunga yang segar, lalu perencana ada acara dan tempat yang menyediakan permintaan yang konsisten untuk rangkaian bunga, dan layanan pengiriman yang memfasilitasi pengiriman yang dapat waktu dan efisien, dan juga ada grosir bunga yang menawarkan dalam jumlah besar pilihan pembelian untuk efisiensi biaya. Lalu ada revenue stream seperti penjualan bunga potong, penjualan bunga segar potong, penjualan aksesori dan perlengkapan bunga, yaitu penjualan pot dan aksesori terkait bunga. Lalu juga ada kerjasama dan sponsorship seperti pendapatan dari kerjasama atau sponsor cara. Ada juga pemasaran afiliasi dan program referral, yaitu komisi dari program afiliasi atau referral, serta penjualan paket hadiah atau penjualan buket bunga bersama produk lainnya. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Cedric. Nah, untuk revenue streamnya, penjualan buket bunga. Penjualan buket bunga untuk acara dan perayaan, pelayanan, pengiriman buket, pengiriman bunga ke pelanggan.
Paket langganan, langganan bunga mingguan atau bulanan. Keempat, penyewaan bunga untuk acara, penyewaan bunga dan dekorasi untuk acara. Terakhir, layanan desain bunga custom, layanan desain buket dari dekorasi bunga sesuai permintaan. Selanjutnya kita masuk ke cost structure ya. Oke, untuk cost structure itu saya akan menjelaskan yang dimana itu yang pertama itu ada biaya tetap atau fix cost-nya. Di sini ada biaya air, listrik, yang dimana kita kenakan per bulan itu kisaran 200.000. Terus ada langganan internet dan telepon itu kita kenakan untuk per bulannya 150.000. Terus untuk kita pembelian chiller 3 pintu itu sebesar 28 juta. Gunting bunga kita beli dengan harga 30.000, gunting pita dengan harga 40.000. Terus di sini untuk sewa toko kita belum ada karena kita masih menggunakan rumah produksi. Terus di sini juga ada kali gaji karyawan kita masih belum ada juga karena kita belum ada karyawan. Terus juga di sini ada biaya variabel atau variable cost. Yang pertama yaitu ada biaya apa bahan baku bunga. Untuk bahan baku bunga yang kita beli secara perikat. Yang kita beli di mana dengan harga 20.000 per ikat, per ikat. Tergantung dari jenis bunga dan banyaknya bunga itu sendiri yang kita gunakan dan kita beli dari supplier. Terus yaitu ada terus yang kedua ada wrapping dan pembungkus wrapping atau pembungkus dari bunga itu sendiri. Yang dimana kita beli dengan harga 20.000 per packs dengan isi 25 lembar. Dan harga jual itu kita kenakan 5.000 dikalikan besarnya bunga dan berapa banyak wrapping yang digunakan. Terus yaitu ada pita buket, kita beli dengan harga 3.000 tergantung dari kualitas pita dan ukuran pita yang digunakan. Terus di sini ada juga biaya pengiriman 50.000 tergantung jarak dan lokasi yang akan dikirimkan. Terus yaitu upah karyawan pengantar buket atau paruh waktu kita kenakan kisaran 100.000 untuk dalam tergantung pada tingkat permintaan dan musim. Terus yang ketiga yaitu ada semi-semi tetap atau semi variable cost, yaitu di mana ada pemeliharaan dan perbaikan peralatan, yaitu kita anggarkan untuk per bulannya itu kisaran 1 juta atau bisa lebih tinggi jika ada perbaikan peralatan seperti kulkas penyimpanan bunga, gunting, gunting bunga ataupun gunting pita. Dan yang keempat itu ada biaya pemasaran dan promosi. Kita sediakan iklan di media sosial 500.000 per bulan untuk iklan TikTok dan Instagram. Terus yang kelima ada biaya lain-lain atau biaya pengemasan kita kenakan 10.000 per buket termasuk paper bag atau pembungkus yang digunakan untuk pengiriman. Next. Dan di sini ada kompetitif yang dimana eh, kita dari kualitas bunga segar yang menggunakan bunga segar berkualitas tinggi yang tidak hanya indah indah tetapi juga harum dan memberikan pengalaman emosional yang lebih mendalam kepada penerima. Terus juga di sini ada desain kreatif dan unik menawarkan desain buket yang lebih inovatif dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan yang dimana menjadikan pilihan yang lebih personal. Terus yang terakhir yaitu di sini ada pelayanan pelanggan yang baik, yang dimana kita memberikan pelayanan pelanggan yang responsif dan perhatian serta memastikan pengalaman belanja yang menyenangkan. Mungkin itu saja yang kita bisa presentasikan dari kelompok Flower Bucket. Eh, Terima kasih dan assalamualaikum.